Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Masufahiyatun Nupus, Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 22401022. Video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Pembangunan Ekonomi Islam. Nah, yang pertama ada kegagalan pembangunan ekonomi kapitalis. Mengapa pembangunan ekonomi kapitalis ini bisa gagal? Karena dipaksa untuk melaksanakan program-program ekonomi negara maju, di mana ini model menjajah baru bagi negara maju kepada negara yang sedang berkembang. Nah, yang kedua itu negara maju menjadi penghisap ekonomi negara sedang berkembang. Salah satu bukti konkretnya itu menggunakan uang kertas, di mana uang kertas ini bisa mengakibatkan inflasi. Nah, di mana pada tahun 1930 itu terjadi inflasi besar. Dan 1997 Indonesia mengalami defisit, di mana defisit itu pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Nah, pada tahun tersebut cara mengatasi defisit itu dengan berhutang, di mana hutang tersebut menyebabkan kerusakan alam dan penjarahan alam. Tujuan dari negara yang sedang berkembang itu untuk membangun pembangunan ekonominya, tetapi faktanya itu malah sebaliknya, ekonominya masih segitu-gitu saja. Nah, bagaimana solusi ekonomi Islam menyikapi terhadap sistem ekonomi kapitalis? Yaitu dengan dua cara. Yang pertama, sistem ekonomi parsial dan sistem ekonomi sistemik, di mana parsial ini sebagian dan sistemik ini keseluruhan. Nah, ada juga ekonomi kapitalis ini, seluruh harta yang tersedia di alam ini harus dialokasikan secara adil dengan mekanisme pasar bebas. Nah, sedangkan ekonomi Islam itu dialokasikan secara adil harus menurut syariah Islam. Nah, selanjutnya ada solusi ekonomi Islam terkait dengan kegagalan dari ekonomi kapitalis. Nah, yang dimaksud parsial adalah diibaratkan dengan tubuh kita sendiri, yaitu tubuh, darah, jantung, dan pompa jantung. Nah, dimana kalau ekonomi kapitalis itu diibaratkan tubuhnya itu pasar bebas, darahnya itu uang kertas, dan jantungnya itu perbankan dan pasar modal, dan pompa jantungnya itu suku bunga. Nah, maka jika ingin dirubah semua, yang pertama itu tubuhnya. Tubuhnya itu adalah pasar yang disebut dengan nilai syariah atau aturan syariah. Jadi tubuhnya itu harus berdasarkan pasar syariah, bukan mekanisme pasar bebas sebagaimana yang ada di ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis ini hanya menguntungkan kepada negara-negara kuat, negara-negara yang bermodal besar, ini sangat menguntungkan pada mereka. Tapi buat kita negara-negara berkembang atau sulit untuk bisa menjadi negara maju karena tidak bisa lepas dari sistem ekonomi dunia yang sedang dijalankan. Diibaratkan 4 anggota tubuh ini dikatakan secara parsial itu Indonesia hanya bisa mengadopsi sistem bunganya saja. Jadi tubuhnya ekonomi pasar bebasnya masih dilakukan. Darahnya masih uang kertas yang masih beredar di Indonesia. Terus yang berikutnya adalah jantungnya, yaitu jantungnya pun sama. Indonesia masih mengadopsi dan masih ketergantungan kepada lembaga perbankan dan pasar modal. Yang berbeda itu secara parsial dari sisi pompa jantungnya. Jadi pompa jantungnya ini kalau di ekonomi kapitalis itu suku bunga. Sedangkan Indonesia ini sama beberapa ekonomi syariah ini ada namanya bank syariah, di mana pompa jantungnya ini diganti. Yang tadinya suku bunga itu pompa jantungnya hanya diganti dengan istilah saja atau bagi hasil, tapi hal-hal yang dilakukan tersebut hanya masih berupa parsial, sebagian saja. Hanya pompa jantungnya saja yang bisa dirubah di Indonesia. Tubuhnya, darahnya, jantungnya ini masih diadopsi. Artinya masih dilakukan oleh sistem dari ekonomi Indonesia. Nah, selanjutnya ada bagaimana solusi ekonomi Islam jika sistem ekonomi Islam ini bisa dilakukan secara sistemik. Nah, tadi jika diibaratkan dengan tubuh manusia, maka semua unsur yang tadi tubuhnya, darahnya, jantungnya, pompa jantungnya ini harus dirubah semua. Kalau sistemik ini harus dirubah semuanya, keempat unsur ini, maka itu secara langsung bahwa ini adalah solusi dari ekonomi Islam terhadap ekonomi di Indonesia. Bahkan Indonesia ini masih tergantung kepada pasar bebas. Nah, yang kedua itu darah. Darahnya itu diganti dengan mata uang emas dan perak. Nah, yang tiga yaitu jantung diganti dengan baitul mal.
Dimana kalau jantung dari ekonomi kapitalis itu adalah lembaga perbankan dan pasar modal, jika jantung dari ekonomi Islam itu Baitul Mal. Bagaimana Baitul Mal ini bekerja? Seperti halnya tubuh kita, jika ingin berjalan itu harus mempunyai dua kaki, di mana kaki kanan dan kaki kiri. Nah, kaki kanan di sini seperti kebijakan fiskal. Kaki kanan itu adalah kebijakan fiskal, jadi kebijakan fiskal itu mengatur dari mana harta yang didapat, untuk apa. Ini adalah bagian dari kebijakan fiskal. Nah, yang kaki kiri ini kebijakan moneter Islam, di mana kebijakan moneter Islam ini mengatur pengeluaran moneter Islam dari Baitul Mal. Nah, jadi amanah dari ekonomi pembangunan Islam adalah terpenuhinya kebutuhan hak asasi dan hak daruri dari rakyat per individunya. Kebutuhan hak asasi itu seperti sandang, pangan, papan. Nah, itu disebut hak asasi, di mana harus terpenuhi oleh negara. Nah, dan selanjutnya itu ada hak daruri, di mana hak daruri ini juga harus terpenuhi seperti hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak keamanan. Di mana jantung menurut ekonomi Islam itu adalah Baitul Mal, di mana Baitul Mal ini mengatur pembagian kepemilikan. Nah, kepemilikan sendiri dibagi menjadi 3, kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Nah, selain itu, Baitul Mal ini punya 2 kaki, seperti yang sudah dijelaskan tadi, di mana Baitul Mal ini tujuannya satu, yaitu untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat, yaitu pompa jantung, di mana pompa jantungnya adalah sistem ekonomi syariah bagi hasil seperti murabahah, mudharabah, musyarakah. Nah, itu akad-akad di ekonomi syariah. Nah, selanjutnya yaitu ada hak daruri, di mana hak daruri ini juga harus terpenuhi seperti hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak keamanan. Nah, dalam sistem ekonomi kapitalisme ini tidak diatur. Jadi kapitalis ini mengadopsi sistem pasar bebas. Artinya semua kepemilikan itu, baik kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara ini semuanya disatukan dalam yang namanya pasar bebas. Dalam ekonomi kapitalisme itu mengadopsi pasar bebas, makanya kepemilikannya itu tidak diatur. Sedangkan menurut ekonomi Islam itu mengenal adanya pra-pasar, di dalam pasar, dan pasca pasar. Di mana pra-pasar itu adanya pembagian kepemilikan, jadi kepemilikannya itu dibagi. Nah, di dalam pasar itu ekonomi syariah, ekonomi pasar syariah. Sedangkan pasca pasarnya itu bicara tentang politik ekonomi Islam. Di dalam pasar sendiri, mekanisme pasar syariah itu ada 8 lapis. Lapis pertama adalah pembagian kepemilikan. Lapis kedua mengganti jantung ekonomi pasar bebas. Lapis ketiga adalah hukum perseroan. Lapis keempat adalah hukum industri. Lapis kelima adalah hukum lahan. Lapis keenam hukum ketenaga kerjaan. Lapis ketujuh hukum permodalan, dan lapis ke-8 adalah hukum perdagangan. Yang selanjutnya itu kepemilikan individu. Kepemilikan individu yang sudah disebutkan dalam mekanisme pasar bebas itu, definisinya adalah siapa saja itu berhak menikmati kalau itu milik individu. Seperti contoh kendaraan, punya baju. Nah, barang itu bisa dipakai secara langsung, maka itu dinamakan kepemilikan individu. Jadi, kepemilikan individu itu dapat didefinisikan sebagai hukum syariat yang berlaku bagi zat atau manfaat tertentu yang memungkinkan bagi memperolehnya untuk memanfaatkannya secara langsung atau mengambil kompensasi atau iuran dari barang tersebut. Jadi paling khas dalam ekonomi Islam jika dibandingkan dengan ekonomi kapitalis itu adalah adanya kepemilikan individu atau pembagian kepemilikan. Selanjutnya itu ada kepemilikan umum, di mana kepemilikan umum adalah izin syar'i atau syariat kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda. Harta benda yang masuk dalam kategori kepemilikan umum adalah harta benda yang dinyatakan syar'i, diperuntukkan bagi suatu komunitas dan mereka saling membutuhkan. Syar'i melarang benda tersebut hanya dikuasai seorang saja. Untuk kepemilikan umum ini menurut para ulama dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu barang kebutuhan umum. Segala barang atau harta yang masuk kategori fasilitas umum yang jika tidak ada dalam suatu negeri atau komunitas, maka akan menimbulkan sengketa dalam mencarinya. Seperti air, padang gembalaan,
dan api. Yang selanjutnya itu barang tambang yang besar. Tambang yang besar ini merupakan kepemilikan umum, tidak boleh dikelola oleh swasta. Nah, yang ketiga itu sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu. Contoh jalan, jembatan, sungai, laut, tanah-tanah umum, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu ada kepemilikan negara. Hak milik negara adalah harta yang tidak termasuk kategori milik umum, melainkan berasal dari milik pribadi. Namun, barang-barang tersebut terkait dengan hak kaum muslimin secara umum. Asal-usul berdasarkan dari hak milik pribadi berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 299 bahwa segala di bumi untuk manusia. Namun, karena sifat zatnya terkait kepentingan umum, maka dikategorikan milik negara. Nah, terdapat 10 jenis harta yang masuk kategori kepemilikan negara. Yang pertama yaitu jizyah, yang kedua kharaj, yang ketiga ghanimah, yang keempat pai, yang kelima usyur, yang keenam rikaz, yang ketujuh doribah, yang kedelapan harta tanpa ahli waris, yang kesembilan harta orang murtad, yang kesepuluh lahan, barang atau bangunan milik negara. Nah, yang pertama yaitu jizyah. Jizyah adalah pungutan yang dikenakan kepada warga non-muslim atau zimmi yang tinggal di dalam negara Islam. Mereka tidak diwajibkan untuk ikut wajib militer, membela negara secara fisik, maka akan dikenakannya jizyah. Nah, jizyah bukan hukuman tetapi bentuk kontribusi kewarganegaraan. Nah, yang kedua ada kharaj. Kharaj adalah pajak atas tanah pertanian di wilayah yang ditaklukkan atau tanah tersebut secara hukum milik negara. Nah, yang ketiga yaitu ghanimah. Ghanimah adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari medan tempur, senjata, kendaraan, emas, peralatan, dan lain-lain yang tidak bernyawa. Nah, yang keempat yaitu pai. Pai adalah harta yang diperoleh tanpa pertempuran, seperti musuh menyerah, wilayah ditinggalkan. Nah, pai 100% masuk milik negara. Nah, yang kelima yaitu unsur adalah pajak perdagangan lintas wilayah. Perdagangan yang memakai infrastruktur negara seperti jalan, pelabuhan, keamanan, wajib membayar kontribusi. Yang keenam yaitu rikaz, adalah harta terpendam dari zaman kuno seperti harta karun, emas tua, atau artefak. Islam memandang itu bukan hasil usaha pribadi, jadi negara berhak atas 20% dari harta tersebut. Nah, yang ketujuh yaitu doribah atau pajak darurat. Doribah hanya dipungut saat kas negara kosong seperti perang besar, bencana, dan lain-lain. Nah, yang kedelapan yaitu harta tanpa ahli waris. Jika seseorang wafat dan tidak punya keluarga atau tidak ada ahli waris syar'i, maka hartanya masuk negara untuk kemaslahatan umum. Nah, yang kesembilan yaitu harta orang murtad. Dalam sistem klasik Islam, orang yang keluar dari Islam dan membelok diri negara dianggap mengkhianati negara, maka hartanya disita. Ini bersifat hukum negara, bukan semata agama. Terakhir yaitu yang ke-10, aset milik negara. Ini adalah yang tidak boleh dimiliki pribadi karena menyangkut kepentingan umum. Yang pertama tanah strategis, tambang, pelabuhan, jalan, gedung, dan negara. Hasilnya dipakai untuk rakyat. Sekian penjelasan yang saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.